Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya pada pagi hari ini melalui YouTube Live online Super Sunday FJF Atlanta. Pada hari ini kita akan melakukan sesuatu yang spesial, yaitu kita akan ditemani oleh tim Praise and Worship juga sermon dari IFJF Jakarta. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tanggal 13 Desember, jam setengah 11 pagi, bukan jam 11, tapi jam setengah 11 pagi, kita akan melakukan kebaktian gabungan dengan IFJF East Coast. Jadi jangan lewatkan tanggal 13 Desember, jam setengah 11 pagi. Minggu depannya, saudara, tanggal 20, kita akan merayakan Christmas Celebration. 20 Desember, jam 11, seperti biasa. Jadi kita akan melakukan special interaction melalui Zoom. Jadi ini agak beda sedikit, bukan melalui YouTube, tapi lewat Zoom. Akan ada door prize juga, dan ada candlelight session. Jadi saya minta Anda untuk menyiapkan lilin, jadi kita bisa menyalakan lilin untuk candlelight session bersama-sama. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan puluhan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi pada saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu yang ada di sini, kehadiranmu yang ada di sini sekarang, dan aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini, dan aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini, sangat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih untuk itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu, dan juga dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup dan engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Yesus, mari kita semua katakan, amin. Mari kita menyaksikan bersama-sama praise and worship yang dibawakan oleh tim IFJF Jakarta. Wow, look at where we are in the month of December, di bulan Desember, di mana Christmas season is here. So yuk sama-sama kita bernyanyi Joy to the World. Come on. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Heaven and nature singing, He is our new beginning. Can you hear? Hope is here. Joy in the baby's birth. Heaven is flooding earth and God is near. Hope is here.
kami Kau mengagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku percaya padamu. Membuat hatiku selalu percaya padamu. Ini rinduku, hanya tuh berada di dalam hadirat-Mu. Oh, oh. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Oh, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. 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 Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang indah. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda dan saya pada pagi hari ini. Memasuki minggu pertama, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kita akan melakukan perjamuan kudus, menghampiri Tuhan kita dan percaya. Perjanjian Tuhan berikan, tubuhnya dan darahnya, itu menguatkan Anda dan saya. Mari bersama-sama kita angkat roti kita. Anda yang menonton secara online ataupun di rumah, nonton lewat YouTube channel, Anda boleh mengeluarkan roti Anda dan juga anggur Anda. Kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti ini bersama-sama. Alkitab mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan yang menjadi bagian daripada kami. Engkau adalah bagian daripada kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih hari ini
Sekali lagi kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mengucap syukur untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan untuk setiap daripada kami. Dan mengatakan engkau dan kami adalah satu Tuhan. Thank you Lord for your body. Terima kasih tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama juga. Alkitab mengatakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, terima kasih sekali lagi. Hari ini kami diingatkan untuk apa yang telah Engkau lakukan di kehidupan kami. Pengampunan dosa yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengatakan bahwa kami adalah kudus di hadapan-Mu oleh karena pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Menjadikan kami anak-Mu kudus di hadapan-Mu Tuhan. Bisa bertemu dengan Engkau muka demi muka. Terima kasih sekali lagi dan kami terima darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami ucap syukur bahwa kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, setiap pujian, setiap penyembahan selalu memberkati kita semuanya. Bersama seluruh keluarga, we all worship Him. So thank you IFJF Praise yang telah melayani selama berbulan-bulan lewat online pada hari ini. Dan setiap kita boleh diberkati oleh setiap pujian dan penyembahan bersama-sama. Yuk kita deklarasikan, karena saya percaya bahwa apapun yang kita ucapkan, Allah akan mengenapinya. Karena it's all about good news. Kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mari kita bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin, amin, amin. So, pada hari ini saya percaya bahwa setiap kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Setelah itu Anda bisa diskusikan dalam keluarga maupun dalam iCare demi iCare. Anda tidak nonton kebaktian, tapi saya berdoa biarlah Anda di rumah Anda, dimanapun Anda berada, Anda menjadi bagian daripada gereja Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya bahwa tahun ini 2020 sudah hampir 7 bulan lebih kita ibadah di rumah kita masing-masing. Doa saya biarlah setiap rumah Anda boleh dipenuhi oleh kasih Allah, oleh hadirat Allah, sehingga setiap rumah boleh menjadi bait Allah yang kudus. Nah, saya terakhir pada hari ini dalam tahun 2020, yaitu stay the course. Tinggal dalam jalurnya Allah, stay the course. Nah, kita membahas di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang
berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, hamba berdoa biarlah firman pada hari ini boleh mengajak seluruh jemaat kami semuanya boleh stay the course. Tinggal dalam jalur yang Allah telah tetapkan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin. Stay the course. Nah, seringkali kita ini gampang untuk mengalami distraction. Dalam seri kita Stay the Course ini, mulai dari ujung daripada hilir, lalu kita diajak untuk mendaki, kalau saya sepeda, supaya Anda bisa sampai di puncak gunung ini. Supaya Anda bisa really climb or cycling all the way to the top of the mountain. Itu ada pengalaman sendiri yang membuat Anda bisa mengalami adrenalin Anda bisa berkobar-kobar memberikan semangat. Nanti saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya naik sepeda sampai ke puncak. Yang mungkin banyak orang ngomong tidak mungkin, termasuk diri saya. Nah, Yakobus mengajarkan pada kita untuk stay the course. Ya, pada waktu kita stay the course ini ada 4 hal yang harus kita miliki. Yang pertama kita diajak untuk sabar. Katakan semuanya sabar, ya kan? Lalu yang kedua teguhkan hatimu. Katakan teguhkan hatimu. Establish your heart. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Senggol suamimu, senggol istrimu, anak-anak tuh jangan bersungut-sungut. Yang keempat, turuti saja teladan para nabi-nabi pendahulu kita. Atau the best, ikuti aja teladan Kristus. Yakobus mengatakan sangat spesifik, turuti teladan penderitaan. Ini agak tough sih teman-teman ya. Nah, pada waktu kita diajak untuk stay the course, kalau Anda mau sampai ke puncak gunung ini, Anda sudah mempunyai satu komitmen. Kata sabar ini penting sekali sih teman-teman ya. Anda harus tahu nggak bisa ketinggian 5.000 atau 1.670 kalau saya ke puncak nggak bisa langsung cepat begitu saja. Kita harus belajar sabar. Kata-kata sabar ini dari sebuah kata dalam aslinya yaitu makrotomia. Makrotomia berarti long spirit, forbearing atau tekun. Lebih tepatnya tekun bertahan dalam segala penderitaan dan dalam waktu yang panjang. Bahkan Yakobus mengatakan kamu sabar sampai kedatangan Tuhan. So, saya ingin ajak untuk setiap jemaat, dimanapun Anda berada, setiap keluarga demi keluarga, stay the course. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tadi kita baca ayat 11 bahwa Tuhan itu sangat full of mercy. Penuh dengan kasih karunia, dia telah memberikan, dia bahkan telah menceritakan bagaimana keadaan para nabi demi nabi termasuk Ayub dan sebagainya yang dikatakan sangat berharga. So, Anda diajak untuk sabar, yaitu tekun bertahan dalam segala penderitaan. Dan mungkin dalam waktu yang panjang, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Nah teman-teman, dalam hidup ini seringkali saya katakan hidup ini seperti seperti pertandingan. Dan yang penting bukanlah ketika orang itu mencapai garis finish, walaupun itu salah satu bagian yang ingin kita capai. Tetapi saya selalu katakan bahwa bagaimana sih mereka bertumbuh menjadi kuat sepanjang perjalanan.
Ini sebuah perkataan daripada Jen Stephen bahwa kita pada waktu pertandingan bukan sekedar mencapai garis finish, tapi pada waktu pertandingan apakah kita bertumbuh menjadi kuat sepanjang perjalanan tersebut, teman-teman. Nah, sabar ini faktor yang sangat penting. Sabar ini tidak didapatkan dari keturunan atau nempel di DNA Anda. Ini bukan pil sabar yang Anda minum setiap hari, enggak ya. Nah, satu-satunya kita supaya bisa sabar, yaitu kita melatih diri kita sendiri, melatih diri untuk melihat ke depan. Saya selalu katakan, ingat, the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Jadi ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk terwujudnya. Stay the course with patience. Itu adalah dorongan daripada Yakobus. Ayo sabar bersama-sama. Dalam sabar itu you have to make a commitment untuk establish your heart. Artinya apa? You make a decision. You make a decision di dalam hidup Anda ini. Nah, stay the course selama beberapa minggu ini kita diajak untuk climbing to the top of the mountain. Untuk kita bisa sampai puncak gunung. Sebelum COVID saya dulu memang senang main sepeda. Sudah 10 tahun yang lalu saya senangnya off-road, MTB, mountain, jungle. Di rumah saya Lipo Karawaci, kalau belakang 10 tahun yang lalu masih banyak gunung atau kampung demi kampung. Saya itu senang ke situ. Nah, tapi suatu hari, suatu saat waktu saya sepeda saya sempat jatuh dan pingsan. Itu kurang lebih 3 menit. Teman-teman saya terkejut itu dan kaget dan khawatir. Singkat cerita, ya puji Tuhan saya masih hidup sampai saat ini. Tapi sejak itu istri saya katakan jangan deh. Akhirnya sepeda saya tongkrongin. Gitu. Sudah 4 tahun atau 5 tahun saya sudah tidak jamah sepeda saya. Sampai suasana pandemi COVID ini. Gym sudah tutup, sehingga nggak mau kita harus olahraga outdoor. Nah, saya mulai ambil sepeda saya, lalu saya ketemu sahabat saya lama, yaitu Bapak Andreas Nawawi yang pernah khotbah tempat kita. Dia adalah salah satu coach saya yang latih saya untuk main sepeda dengan benar. Dan saya latihan terus. Pertama 1 jam tuh mungkin paling 5 kilo. Saya udah maklum ya, saya nggak semakin muda tapi semakin tua gitu ya kan. Nah, lalu setelah latihan beberapa minggu, beberapa bulan, 1 jam bisa 10 kilo. Sekarang ya bisa 20 sampai 25 kilo, not bad. Nah, itu sudah kurang lebih 3-4 bulan. Singkat cerita beberapa seminggu yang lalu saya katakan, yuk Pak Jimmy kita ke puncak Mang Ade. Itu adalah impian bagi semua para cyclist untuk bisa dari Ciawi atau dari Bogor bisa nanjak dan goes terus sampai Mang Ade. Yang tahu nanti saya tunjukkan video maupun foto-fotonya. Nah, saya itu pikir-pikir ya udah deh sekali coba. Kebetulan saya ketemu tetangga saya yang umurnya hampir sama, bukan sama lah ya, dia lebih muda 10 tahun daripada saya. Tapi dia katakan, ayo Pak Jimmy kita ke puncak sama-sama. Lalu sama siapa? Kita cuma bertiga sama Aulia, namanya Aulia. Saya pikir Aulia, jangan-jangan sama bininya. Saya katakan oke deh bertiga, mungkin ya santai ya. Singkat cerita kita buat keputusan berangkat jam 6. Saya pikir berangkatnya dari Bogor atau dari Ciawi paling 25 kilo teman-teman. Ya, gak taunya Pak kita berangkat dari Lipo aja, dari rumah saya persis itu berangkat. Nah yang katakan Aulia itu bukan istrinya. Itu sudah pro, sudah penggoes, sudah top of the line itu ya, sudah semua orang tahulah dia namanya Om Awu itu. Itu udah jagonya. Oh dia naik seli deh untuk mengimbangin kita. Teman-teman saya terkejut itu. Pagi harinya saya jam 5 saya dapat teks dari teman saya. Pak Jimmy, you bener mau sepedaan itu, you tahu sama Om Aula. Om Aula itu udah pakarnya itu di atasnya Om Andreas tuh. Waduh, saya udah ketar-ketir. Tapi teman saya, udahlah berangkat. Singkat cerita, teng jam 6 pagi.
teman-teman ya, saya mulai dari rumah goes sudah semangat. Saya udah tidur jam 10, bangun jam 5, doa sebentar. Tuhan saya mau conquer Mang Ade. Tapi nggak tanggung-tanggung dari Lipo Karawaci. Singkat cerita, Lipo Karawaci ya, sampai Bogor itu udah 60 kilo tenang. Saya katakan masih berapa lama? 30 kilo lagi. Oh tenang sekali saya pikir ya. Dari jam 6 sampai Bogor itu kurang lebih jam 10.30-an. Lalu kita makan, siap semuanya. Dan waktu kita brief terakhir, dia katakan ini rule of the game nih ya. Kita nikmati goes sendiri tubuhmu sama sepeda kamu ya. Kita nanjak ini 25 sampai 30 kilo. All the way to the top sampai kurang lebih 1637 meter elevation. Nah teman-teman Anda tahu, waduh rule of the game-nya dia katakan pokoknya you sama sepeda kamu. Jangan tunggu-tungguan, kalau you tunggu-tungguan you will not make it. Pokoknya sekuat tenaga, kalau nggak kuat telepon nanti saya akan turun akan jemput kamu. Sudah tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, saya mulai tancap itu. Saya pikir, 30 kilometer, ya kan, mungkin bisa 1,5 jam, 2 jam. Itu hampir 6 jam teman-teman. Dari jam 10.30 itu sampai jam 3. Teman saya ada sampai jam 5. Teman-teman, pada waktu Anda mulai goes lihat atasnya, puncak. Itu apa, saya lupa dekat masjid di Gadok itu. Lalu ada kebun teh, lalu sebelah kanan itu, I forgot the name, kembang emas atau pokoknya masjid yang baru. Saya ngeliat atas, Tuhan saya udah mau berhenti. Ya kan, memang teorinya bahkan prakteknya kalau nggak kuat ya berhenti aja. Saya melihat watch saya, heartbeat saya udah 145, 150, 167. Saya udah gak mungkin saya teruskan. Lalu saya berhenti dulu. Makan lagi teman-teman. Memang teorinya memang harus makan, gak boleh kosong nih ya. Gak bisa goes lalu mau dietnya setelah goes itu. Jadi untuk nurunin 167 BPM saya untuk sampai 120 itu rata-rata 40 menit. Tunggu terus. Lalu saya mulai telepon sopir saya, suruh standby. Saya bingung, udahlah jangan dipaksain. Ngapain? Yang penting kan sehat. Tapi namanya puncak gunung itu challenge. Untuk saya stay the course. Lalu saya ingat, coach mengatakan nggak usah cepet-cepetan. Anda nggak bisa comparison, Anda nggak bisa ngeliat kan sebelah Anda cepet lalu Anda mau cepet. Anda akan habis. Kalau main goes itu you just enjoy yourself. Nggak usah compare satu dengan yang lain. Sebenarnya murid Tuhan juga begitu. Kita nggak usah iri, nggak usah compare satu dengan yang lain. Rumput tetangga, rumput sini dan sebagainya. Just stay your course. Lalu Anda nikmati. Jadi setelah jam 1 saya buat keputusan, udahlah. Masih kurang lebih 10 kilo, bayangkan. Itu udah jam 1, 10 kilo teman-teman ya. Anda bisa rasakan saya mulai goes lagi. Sampai 120 pelan-pelan seperti orang jalan, semi jalan. Walaupun di belakang saya ada sopir saya dan mobil yang ngikutin. Yuk ikutin ya, kalau nggak kuat ya sudahlah. Tapi pada waktu saya nggak kuat, keluar sebentar, minum dulu, ngopi dikit, goes. Teman-teman, this is the story. I want you to watch this little bit, the challenge yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Let's watch.
dilatih sama Om Joe. Finally, keluar rumah Ade. Oh my God, OMG, 90 km, almost 6 hours. Nah teman-teman, itu 91 km, elevation gain-nya kurang lebih 1637 meter, kurang lebih 6-7 jam lah ya. Sampai itu dari kurang lebih dari Ciawi, kalau dari Lipo Karawaci sih sudah 9 jaman teman-teman. Teguhkan hatimu. Nah pada waktu goes, inilah teorinya, kita nggak boleh bersungut-sungut. Jadi saya pikir-pikir, James siapa tahu jangan-jangan Yakobus ini cyclist yang top ini dia. Pokoknya kamu setelah sabar, teguhkan hatimu, jangan bersungut-sungut. Nggak bisa sepedaan, ambil contoh ya, kita mau bersungut-sungut gimana diri sendiri. You just enjoy. Nah Yakobus mengatakan jangan bersungut-sungut. Dia mengajarkan sabar itu adalah kemampuan untuk menunggu dengan sikap baik tanpa bersungut-sungut. Jangan suka komplain. Ya kan? Untuk kita karena kita udah buat keputusan stay the course, saya jalan sendiri udah. Gak peduli teman saya udah ngebut, itu yang jago-jago sudah sampai jam 1, telepon saya, Pak Jimmy di mana, kamu di mana, sudah sampai, saya panik. Nah tapi saya ingat, kalau sepeda kita nggak perlu panik, udah stay the course aja, jalanin. Mau sampai jam 7 malam, dia tungguin tuh. That's the best thing as a coach itu ya. Saya tungguin lah, pokoknya semuanya harus sampai. Nah kemarin semuanya sampai, nggak ada yang nggak sampai. Semuanya sampai. Mohon maaf ada satu orang yang nggak sampai sih, memang dia pemula itu ya. Kesalahan bukan sama dia, kesalahannya di sepedanya setnya nggak proper untuk tanjakan yang tinggi itu. Tapi semuanya rata-rata sampai, kurang lebih ternyata ada 9 orang. Yang paling tua saya ya, sampai. Nah Yakobus juga mengajarkan tuh sabar, teguhkan hatimu, jangan bersungut-sungut. Atau jangan komplain, jangan menjadi tukang komplain dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Riset mengatakan beberapa saat yang lalu orang-orang komplain itu seringkali dikatakan sangat merugikan. Ini sebuah riset penemuan teman-teman ya. Ketika Anda berulang kali komplain, otak kamu itu membuat jalur baru yang efektif untuk perilaku itu. Sehingga Anda lebih mudah komplain di masa mendatang. Karena pada waktu Anda komplain, otaknya membuat alur atau track yang berbeda itu. Lalu Anda seringkali bisa menjadi orang yang negatif, pesimis, dan mohon maaf, kamu akan dihindari orang kalau orang suka bersungut-sungut. Teman-teman gak mau berkumpul dengan orang yang suka bersungut-sungut itu. Nah, komplain itu tidak membawa jalur dalam otak, tapi komplain juga bisa merusak otak Anda sendiri. Stanford University mengatakan bahwa komplain membuat hippocampus, artinya bagian otak yang mengatur intelijensia dan menyelesaikan masalah, menjadi lebih kecil dan menciut. Tidak heran orang yang sering komplain biasanya tidak bisa melihat solusi untuk setiap masalahnya. Selain itu, komplain itu teman-teman memperburuk kesehatan kamu. Tubuhmu mengeluarkan hormon stres yang namanya kortisol yang berdampak meningkatkan tekanan darah, gula darah, sistem imun yang lemah itu ya, membuat Anda lebih rentan terhadap kolesterol, lalu diabetes, penyakit jantung dan sebagainya dan sebagainya. Yakobus sudah memperingatkan kita jangan suka bersungut-sungut. Jadi sungut-sungut itu, komplainer itu menambah beban kita. Lah kenapa enggak mengucap syukur aja? Kalau waktu saya tadi goes di puncak, saya udah tahu coach saya udah sampai di atas. Dia nungguin jam berapapun, kalau saya minta help, dia akan turun. Itu perjanjian. Orang yang goes itu kepekaan teamwork dan solidaritasnya sangat tinggi. Coachnya dikatakan kamu butuh bantuan, saya akan turun. Ayo stop untuk menjadi komplainer. Jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Sabar. Dia telah menunggu, dia akan menyiapkan bantuan.
apapun yang Anda dan saya perlukan di dalam kehidupan kita. Bahkan Yakobus mengatakan kamu harus sabar, seolah-olah kamu sambil menunggu sampai kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Lalu yang keempat, kita diajak untuk fokus pada teladan. Pada waktu Anda stay the course, Anda tidak membandingkan kanan kiri, Anda harus belajar sabar itu ya. Lalu Anda harus belajar untuk menetapkan hatimu, memiliki pengharapan, itu set your heart. Lalu yang ketiga, jangan bersungut-sungut, gak usah compare satu dengan yang lain. Enjoy jalan, pasti Anda itu akan sampai di puncak. Karena kita melihat teladan-teladan orang yang sudah sampai di puncak. Maka itu dikatakan Yakobus 5 ayat 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan. Teladan doang sudah oke lah ya, tapi teladan penderitaan. Kalau ngelihat orang itu jangan lihat suksesnya saja. Ngelihat penderitaannya dia gimana. Ya, seringkali kita wow dia at the top ya, tapi Anda nggak pernah baca story dari sufferingnya, penderitaannya. Anda tidak melihat. Yakobus memberikan a complete definition. If you want to follow teladan seseorang, bahkan nabi-nabi di dalam Alkitab, lihat turutilah teladan penderitaannya dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Itu jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak disangkal bahwa umat Tuhan di masa Yakobus mengalami tantangan yang cukup membuat mereka hatinya ciut. Mereka dari tempat yang sangat skater, lalu mereka bersama-sama dan dia punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Sama seperti zaman saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk mengikuti teladan kita. Orang-orang yang sudah berkemenangan di dalam Alkitab kita yang kita baca. Para nabi yang telah hidup sebelum daripada kita semuanya. Orang-orang hidupnya lebih besar dari penderitaan mereka. Orang-orang yang tidak takut menderita. Orang-orang yang rela menderita bahkan merasa terhormat bila dapat menderita bagi Tuhan. Ini jempol luar biasa. Lihat Musa. Dia menderita ketika harus meninggalkan kenyamanan di istana dan menggantikan dengan tinggal di padang. Tetapi dia rela tuh. Sadrah, Mesah, Abednego terancam, dibakar hidup-hidup karena ikut Tuhan. Tapi mereka so be it. Mereka tetap jalan aja, lanjut. Itu kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nabi Nuh menderita loneliness. Beda pandangan dengan seluruh manusia lainnya. Mungkin diolok-olok, diejek. Membuat bahtera jauh dari laut, dari sungai. Tapi Nuh taat. Paulus menderita lelah, berpindah kota, digebukin, dimasukin penjara, membela gereja. Namun ia tetap setia. Look at Jesus Christ. Yesus telah menderita jauh lebih daripada semua yang telah saya sebutkan tadi. Bukan hanya penderitaan fisik seperti dicambuk, dimahkotai duri, disalib. Tapi semua yang Yesus lakukan dimusuhi, diolok, dikhianati, disingkirkan. Yakobus mengajar kita, lihat tuh para nabi, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang kita baca bersama-sama. Justru ketika mereka mengalami penderitaan, iman mereka menunjukkan sebuah buah iman yang murni, iman yang penuh kemenangan, iman yang sanggup membawa setiap kehidupan kita sebenarnya sampai di puncak. Yakobus mengajar kita, follow, melihat orang-orang itu. Seberat apapun juga saya tidak tahu pergumulan Anda sih. Yuk jangan sampai kita keluar daripada the course yang Tuhan telah set dalam kehidupan kita semuanya. Stay the course, stay the course. Apapun tantangan kita, stay the course. Saya tidak tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini, stay the course. Percaya janji daripada Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun penderitaan, ayo kita mulai belajar sabar. Kita mulai tetapkan hati kita. Kita mulai tinggalkan sungut-sungut kita. Lalu kita mulai, oke,
aku bisa melihat orang-orang di Alkitab ini. It's real. Alkitab bukan kitab mystical, tapi full of true story. Bukan story-nya Tuhan saja, tapi story Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia-manusia biasa seperti saudara dan saya. Mereka bisa menjadi teladan kita semuanya. Ayo kita ingin ajak untuk kita boleh stay the course. Apalagi kita diajak untuk stay the course following Christ. Untuk mengikuti Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda kena PHK, mungkin bisnis Anda sedang lemah atau collapse. Saya ingin ajak untuk kita bersama-sama stay the course. Yakobus mengajarkan bagaimana story daripada Ayub, dari semua bisnis yang hilang, keluarganya. Tapi Allah mengembalikan 2 kali lipat dalam kehidupan Ayub semuanya. Saya ingin akhiri dengan perumpamaan ini. Either kita menjadi Kristen teleskop atau Kristen mikroskop. Itu ada perbedaan yang besar antara teleskop dan mikroskop. Kalau teleskop Anda tahulah ya, membesarkan hal yang memang besar tapi nampak kecil karena memang jauh. Seperti planet dan sebagainya. Tapi mikroskop itu membesarkan hal-hal yang memang sangat kecil. Seperti bakteri, kuman. Kadang-kadang orang Kristen itu mentalnya mental mikroskop, membesarkan hal-hal yang kecil, dibesarkan. Masalah-masalah kecil lalu dibesarkan ribuan kali lipat. Kita fokus pada masalah. Kita membuat masalah itu jauh lebih besar daripada yang sesungguhnya. Itulah yang membuat seringkali kita kehilangan harapan. Waktu saya goes, saya mau ngelihat diri saya teleskop atau mikroskop. Saya ngelihat, saya mendengar, coach saya, pelatih saya, TL saya, tim leader sudah sampai di Mang Ade. Saya udah aman. Anytime saya butuh dia akan turun. Ya udah jalan aja terus. Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Dia katakan it is finished. You just cycling supaya sampai di puncak. Dia siap membantu setiap saat. Di dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan kita semuanya. Firman-Nya berkata dengan jelas. Saya senang perkataan ini. Those who have walked through the fire, leave spark of light everywhere they go. Mereka telah berjalan melewati api, mereka akan menimbulkan pancaran-pancaran sinar kemanapun mereka pergi. Mazmur 27 ayat 13 ayat terakhir. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Ini ayat yang boleh menguatkan kita semuanya. Dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayo, ayat 14 bahkan dikatakan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. See the goodness of the Lord in the land of the living. Di balik semua penderitaan ada pertolongan. Di balik kesusahan pasti ada pemulihan. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap kami semuanya. Hari ini ya Bapa, biarlah setiap kami, setiap jemaat-Mu boleh stay the course dalam jalurnya Allah. Untuk kami belajar untuk sabar, menetapkan hati kami, tinggalkan setiap komplainer, bersungut-sungut kami, dan kami boleh mengikuti Engkau, the greatest example, teladan yang terbesar yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Jadikan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kami tidak menyerah, never give up. Knowing bahwa Engkau sudah selesai. Engkau siap menolong setiap pergumulan daripada setiap kami semuanya yang berseru kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ajar pada kami semuanya boleh stay the course step by step supaya setiap kami boleh sampai di puncak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan
Amin, 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 amin. Luar biasa, saya berdoa bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Anda semuanya. Anda bisa menghubungin kami, saya bersama seluruh tim pastoral akan melayani. Anda bisa join di dalam iCare demi iCare setelah ibadah ini, maupun Anda bisa telepon dan seluruh tim boleh melayani dan mendoakan Anda bersama-sama. Yuk mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama bersama seluruh keluarga kita. Kita mengucap syukur pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari yang berbahagia ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami semuanya dan kami boleh stay the course di tahun 2020, menyongsong 2021 dengan kekuatan daripada Allah. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah sehingga engkau tidak meminta pinjaman melainkan memberikan pinjaman. Allah akan membuat langkah-langkahmu terus naik dan tidak turun, dan Dia menjadikan engkau kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Yuk setelah ini bersama-sama Anda bersekutu di dalam iCare atau dalam keluarga demi keluarga. So see you next week. May God bless you. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.